Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, bertemu dengan saya Willy Anggrian dalam channel kesayangan kita, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, masih pada bab listrik dinamis. Pada kompetensi dasar KD 3.5, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. KD 4.5-nya menyajikan karya rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Di sini Bapak akan membahas mengenai rangkaian listrik, ya. Masih ingat enggak waktu kita sekolah, ya, waktu kita sekolah, siswa kita 450 orang itu, ya, 450 orang. Pagi-pagi sudah pada berangkat kan kalian, ya, pagi-pagi sudah pada berangkat. Pagi itu kalian semuanya berangkat dan masuk gerbang sekolah semua, ya. Jam 7 kalian sudah ada di sekolah. 450 orang berangkat sekolah. Kemudian sudah berikutnya bel pulang, ya, bel pulang. Kalau sudah bel pulang, kira-kira kalau tadi siswa yang masuk 450 orang dan masuk ke kelas masing-masing, ya. Nah, Bapak tanya, yang keluar nanti berapa orang? Maksudnya siswa yang pulang berapa orang? Iya, betul. Yang pulang pun 450 orang. Itu, ya. Ya, kalau yang masuk 450, maka yang keluar 450. Boleh. Ya udah. Bingung, ya? Kok apa hubungannya, ya? Ya udah. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kita mulai dulu dari hukum 1 Kirchhoff, ya. Ini Bapak punya rangkaian namanya rangkaian seri. Nih, ya, rangkaian seri baterai, saklar, ada ampere meternya di sini, langsung ke lampu, ampere meter lampu lagi. Jadi ampere meter pun disusun secara seri kan, ya. Ampere meter disusun secara seri. Kalau seperti ini namanya apa? Rangkaian seri. Kita coba hidupkan, ya. Kita tutup rangkaiannya, maka lampu menyala, ya. Lampu menyala kan? Artinya di sini ada arus listrik yang mengalir. Coba kamu perhatikan pada jarum ampere meter, ya. Ampere meter yang pertama dan ampere meter yang kedua, ya. Apa yang terjadi? Ternyata pada rangkaian tidak bercabang, dalam hal ini namanya seri, kuat arusnya di mana-mana sama, gitu, ya. Jadi yang di sini dan di sini kuat arus listriknya sama. Kalau seri, kuat arus listriknya sama di semua titik, sama, gitu, ya. Paham? Oke, itu kalau seri. Lantas bagaimana kalau yang Kirchhoff? Yang paralel. Nih, kalau paralel seperti ini. Wah. Baterai, saklar, kemudian ini boleh kita pasang ampere meter karena ampere meternya di sini seri. Nah, ini ciri khasnya paralel. Ada cabangnya, jadi kabel, ya. Kemudian ada cabang 1 dan 2 misalnya. Di sini kita buat 2 cabang. Yang pertama, cabang pertama kita beri lampu, ampere meter dan lampu. Kemudian cabang yang kedua pun sama, ampere meter dan lampu. Percabangannya ketemu di sini, kemudian balik ke baterai, gitu, ya. Ini namanya paralel. Kalau paralel ada cabangnya begini, ya. Ada cabangnya begini. Nah, kita nyalakan lagi yuk. Kita sambungkan dulu
rangkaiannya. Apa yang terjadi? Ya, lampu menyala. Lampu 1, lampu 2-nya menyala. Nah, coba kamu perhatikan jarum pada ampermeter, ya. Jarum pada ampermeter. Seperti ini, ya. Ampermeter yang di percabangan satunya menunjukkan ke angka ini, percabangan yang kedua menunjukkan angkanya di sini, ya. Oke, sama enggak dari tiga ini, 3 ampermeter ini? Beda ya? Iya, beda. Ternyata disimpulkan bahwa kalau pada rangkaian percabangan paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Maksudnya begini, tadi kan di awal Bapak sudah sampaikan, yang masuk sekolah 450 orang, kemudian masuk ke kelasnya masing-masing, nanti yang keluar pun tetap 450 orang. Kalau misalnya 450 orang tadi dibagi 2 di sini, bisa di sini 300, yang di sini 150. Yang di sini 250, berarti sisanya berapa? Yang di sini 200. Tetapi keluarnya tetap sama. Itu ya. Yang masuk 450, yang keluar pun tetap 450. Tuh. Jelas ya? Artinya hukum 1 Kirchhoff itu membahas mengenai jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Nih dia. Persamaannya ditulis jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Itu ya. Ini contohnya. Silakan perhatikan rangkaian di bawah dan tentukan nilai I1, I2, dan I3. Kuat arus listrik 1, di kedua, dan cabang 3. Ini dia. Ya. Ketika yang masuk 40, ya, arusnya 40, yang di sini 10, yang di sini 25. 40 yang masuk ke cabang yang atas 10, yang paling bawah 25. Berarti yang tengah berapa sisanya? Iya, 40 dikurang 10, 30 dikurang 25, masih ada 5. Artinya yang di sini ada 5. Itu ya. Berarti 25 tambah 5 tambah 10, 40. Kamu perhatikan lagi, yang 10 berhenti di sini, ya, maksudnya ada masuk ke titik ini. Kemudian yang 5 titik ini juga, tetapi yang 25 titik ini. Kamu perhatikan percabangannya. Artinya di sini I2 ini hanya pertemuan antara I1 dengan si 10 ampere. I1-nya tadi berapa? 5. 5 ditambah 10, 15. Artinya I2-nya berapa? 15. Nah, di soal ketiga ya, I3-nya, I3 di sini. Berarti di sini sudah pertemuan antara yang 15 dan 25. Yang di sini 15 tambah 25. Nilainya 40. Kamu perhatikan, tadi yang masuk 40, yang keluar pun pasti 40. Paham ya? Nih, tentukan kuat arus I1 sampai dengan I6. Wah, ini silahkan kamu perhatikan dan jawab ya. Jawab di kolom komentar. Kalau bingung silahkan kalian post atau kalian screenshot dulu. Nanti kamu isi dan tulis di kolom komentar.
Kita lanjut susunan seri pada hambatan. Seri itu gampangnya adalah tidak ada percabangan itu ya, tidak bercabang. Ini dia. Jadi rangkaiannya tidak bercabang. Jadi ini misalnya R1, resistansi 1, hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Kalau ada 3 hambatan ya dia tidak bercabang. Jadi kabel, lampu misalnya ya, kabel, lampu. Jadi nggak ada cabang. Jadi lurus saja. Sini ada titik A, B, C, dan D. Kemudian di sini akan mengalir beda potensial antara AB, beda potensial BC, dan beda potensial CD. Pada susunan seri, hambatan pengganti serinya, hambatan pengganti itu RS, hambatan pengganti seri dari A sampai D itu jadi 1. Ya, jadi 1. Nih. Kemudian beda potensialnya, kalau dalam seri kamu ingat-ingat, kalau dalam susunan seri pada hambatan, beda potensial dari titik A sampai D itu sama aja dengan VAB, beda potensial di titik AB, ditambah VBC, ditambah VCD. Jadi tinggal dijumlahkan aja beda potensial di titik 1, di titik 2, di titik 3. Dijumlahkan saja. Itu kalau seri. Sedangkan hambatan penggantinya ya tadi, hambatan penggantinya pun sama, penjumlahan juga. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 dalam kasus ini. Kalau ada 10 Pak, ya udah tinggal R1 tambah R2 tambah R3 sampai dengan R tambah R10. Ya, hambatannya dijumlah saja. Misalnya R1-nya 2, R2-nya 2, R3-nya pun 2, sama semua. Berarti hambatan penggantinya berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 6. 6 apa? 6 ohm. Kemudian ya, beda potensial itu kan I kali R ya, I kali R. Berarti ini tadi ya, I kali R dijumlah. Kamu perhatikan ternyata kalau dalam seri seperti tadi yang sudah dibahas di awal dalam hukum Kirchhoff, kuat arus listrik dalam rangkaian seri itu sama. Jadi nggak ada IAB, IBC, ICD itu nggak ada, tapi arusnya sama. Arus yang masuknya misalnya 2 ampere, ya di sini pun semuanya 2 ampere, di sini pun 2 ampere. Nah, kemudian kita bahas susunan paralel pada hambatan. Susunan paralel pada hambatan, kalau paralel itu bercabang ya, bercabang. Contohnya begini, arus yang masuk ya di titik A ini ya, masuk ke cabang 1, cabang 2, cabang 3. Ini cabang. Ini misalnya lampu gitulah ya, biar kalian gampang membayangkannya. Ini lampu. Ini resistansi, hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi arus yang masuk sini ya hambat ke cabang 1, cabang 2, cabang 3. Mereka akan bertemu di titik B, keluar. Itu ya. Maka dalam hal ini hambatan penggantinya gimana? Nih ya, di hambatan penggantinya gimana? Hambatan penggantinya, kita mulai dulu arusnya. Oh ya, kuat arus listriknya. Kamu ingat tadi hukum 1 Kirchhoff bahwa yang masuk sama dengan yang keluar. Arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi
arus yang masuk I sama dengan yang masuk di cabang 1 ditambah cabang 2 tambah cabang 3. I1 tambah I2 ditambah I3. Kalau I-nya misalnya 20, di sini 10, di sini 5, berarti di sini 5. Itu ya. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, kuat arus listrik itu kan V dibagi R ya. Berarti tegangan di AB dibagi hambatan pengganti. Jadi seperti ini. Pakai perperan ya, pakai perperan. Secara sederhana ditulisnya karena VAB-nya kan sama ya. Tegangannya sama kalau dalam paralel. Maka 1 per hambatan pengganti RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau cabangnya ada 10 Pak, ya udah sampai tambah 1 ya bla 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 tambah sampai dengan 1 per R10. Paham? Iya, paham. Contohnya nih, tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Nih, kamu lihat. Walah, jelaret begini ya. Berarti ini hambatan penggantinya berapa? Ini kamu lihat dulu, ini seri atau paralel? Atau yang lainnya? Ya, kalau di sini namanya seri. Karena nggak ada cabang ya, di sini nggak ada cabang. Hambatan penggantinya dalam seri itu tinggal dijumlah. Dijumlah saja. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Berapa ya nilainya? 2 tambah 4, 6, 9, 11, 15, 20, 23. Jawabannya 23 ohm. Ore, betul ya. Tuh, itu dalam kalau seri. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini nomor 2 ini gimana ini? Hambatannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kamu lihat ini ya. Ini pasti di paralel, tapi yang ini kan tidak paralel ya. Ini kan tidak paralel. Kalau ini sebenarnya namanya susunan rangkaian campuran. Campuran itu seri dan paralel. Seri dan paralel. Dalam hal ini kalau ada kejadian campuran seperti ini ya, rangkaian campuran, maka kamu kerjakan dulu yang paralel, yang cabang ya. Kalau cabang tadi gimana caranya? Nih. Kalau cabang dan ada 2 berarti 1 per RP hambatan pengganti sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Hambatannya ada 2 ya. Kita masukkan angkanya. 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Kemudian disamakan penyebutnya. 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 2 per 6. Nah, 1 per RP-nya sama dengan 3 per 6. RP-nya sama dengan dibalik. RP-nya 6 dibagi 3. Berarti 2 ohm. Ya, hambatan penggantinya 2 ohm. Ini untuk yang di paralel. Nah, kalau sudah paralel sudah kamu kerjakan, kamu bayangkan ini udah menjadi gabungan. Berarti udah gabungan jadi 1, jelaret tadi. Nah, kalau sudah gabungan, kamu sudah kerjakan ini tadi, ketemunya 2 ohm, maka kamu bisa bayangkan ini menjadi semuanya jadi seri. 4, yang ininya 2, yang ini jadi 3. 4, 2, 3. Ya, 4, 2, dan 3. Hambatan pengganti totalnya, kalau campuran itu serinya belakangan. Hambatan totalnya, hambatan penggantinya, maka tinggal R1 ditambah RP ditambah R berapa? Ya di sini R2 misalnya, ya nggak apa-apa.
4 ditambah 2 tambah 3. Nilainya 9 ohm. Berarti hambatan pengganti pada rangkaian ini nilainya 9 ohm. Paham? Ya. Wah, ini ada beberapa. Silahkan kamu lihat, simak. Ya. Kalau bingung ya tinggal di screenshot atau di post, kamu kerjakan. Paham ya? Ya. Oke, Bapak kira cukup demikian mengenai rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik, kalau seri itu nggak cabang, kemudian hambatannya tinggal dijumlah. Kalau seri ya kuat arus listriknya sama dan tegangannya penjumlahan juga. Beda potensialnya dijumlah-jumlah. Kalau hambatan paralel, rangkaian paralel, kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Katanya hukum Kirchhoff ya. Berarti hambatannya gimana? Hambatan dalam paralel pakai 1 per Rp sama dengan 1 per Rp2 R1 tambah 1 per R2. Pokoknya cabang-cabangnya lah ya, ada berapa. Kemudian gimana kuat arus listriknya? Kuat arus listrik yaitu yang masuk sama dengan yang keluar. Tegangannya, kalau tegangan dalam paralel atau beda potensial dalam paralel itu sama. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau yang belum paham, silahkan tanyakan dari kolom komentar. Oke? Yang sudah paham silahkan bilang, "Pak, alhamdulillah saya paham." Boleh gitu juga ya. Oke, demikianlah materi Bapak mengenai rangkaian listrik. Kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu pintar.